Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jemaah sekalian rahmatullah, kita lanjutkan kajian fikih muamalah kita, mengkaji kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada subbab tentang syarat-syarat pihak yang berakad dalam akad jual beli. Kali ini kita akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu syarat-syarat dari barang yang diakadkan atau ditransaksikan. Syurutul ma'qudi alaihi, syarat-syarat ma'qud alaih atau barang yang ditransaksikan. Khamsatun jam'aha sahibu safwatil zubad fi baitin wahidin. Faqala fi tahirin muntafa'in bihi qudir taslimuhu milkin lidhil aqli nudir. Syarat-syarat dari barang yang ditransaksikan atau diakadkan itu ada 5 yang oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, Safwatul Zubad, itu disebutkan dalam bait fi tahirin muntafa'in bihi qudir taslimuhu milkin lidhil aqli nudir. Apa saja 5 syarat barang yang diakadkan? Yang pertama, fi tahirin, yaitu tahir atau suci. Ayyakuna tahiran, barang yang ditransaksikan atau dijual belikan itu harus suci. Ay tahiran au yumkinu tadhiruhu bil ghusli, yakni suci atau memungkinkan untuk disucikan dengan membasuhnya. Mungkin barang itu seperti cangkul, jual beli cangkul, itu kan aslinya suci, cuman ketempelan najis, itu berarti sucinya suci bukan asli, yang memungkinkan bisa disucikan dengan membasuhnya. Bi ayyakuna tahiral aini, gambarnya itu seperti yakni adalah suci secara ainiyahnya. Fala yasihhu bai'un najsil aini, maka tidak sah menjual barang yang secara entitasnya memang najis. Kajildil maitati, seperti kulit bangkai, itu memang secara ainiyahnya sudah, secara entitasnya memang sudah najis. Wal kalbi, dan anjing. Wal khinziri, dan babi. Wala bai'ul mutanajjisi, bukan masuk dalam kategori ini adalah menjual barang yang mutanajjis, yang terkena najis. Beda memang barang yang aslinya najis, ada juga barang yang mutanajjis, yang terkena najis, aslinya suci tapi terkena najis. Alladzi la yumkinu tuhuru bil ghusli, wala bai'ul mutanajjisi, dan juga tidak sah
barang yang terkena najis yang la yumkinu tuhruhu bil ghusli, yang tidak memungkinkan sucinya dengan membasuhnya. Kadduhni, seperti lemak, al mutanajjisi, yang terkena najis. Kalau lemak sudah terkena najis itu sudah susah dibuang, sudah tidak bisa disucikan. Yang kedua, ayyakuna nafi'an. Barang yang disucikan, barang yang dijual belikan itu harus ada manfaatnya. Dalam bait zubat itu muntafa'in bihi, yang ada manfaatnya. Au manfaatan maksudatan, atau ada manfaat yang dituju. Hissiyatan au syar'iyatan, baik manfaat itu konkret, bisa diraba, au syar'iyatan, ataupun abstrak, atau hanya manfaatnya hanya bisa dirasa saja. Fala yasihhu bai'u ma la manfa'ata fihi, maka tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Kabai'il hasyarati as-saghirati, seperti menjual serangga-serangga kecil. Au bai'i alatil lahwi, atau menjual alat-alat yang melalaikan. Ini banyak ahli fikih memasukkan alatul lahwi itu seperti alat-alat musik yang bisa membuat lalai, atau alat-alat permainan yang perjudian itu yang membuat orang bisa lupa. Ya, ini pembahasan khusus nanti. Apa saja alatul lahwi, alat yang melalaikan yang tidak bisa dijual belikan, tidak boleh dijual belikan karena disinyalir tidak ada manfaatnya. Syarat yang ketiga yaitu qudira taslimuhu, bisa diserah terimakan. Ayyakuna makturon, barang itu tertakar, ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Ayyakunal ba'i'u qadiron ala taslimil musmani lil mushtari, yakni penjual itu bisa menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Au al mushtari qadiron ala tasallumihi minal ghasib, atau pembeli itu bisa menerima penyerahan dari si orang yang menggosok. Idza kana maghsuban masalan, jika barang itu misalkan adalah barang yang digosok oleh penjualnya. Kalau penjualnya itu gosok, misalkan ada seorang gosok itu meminjam tanpa izin, itu gosok. Misalkan turun dari masjid, sandalnya hilang, ada sandal di situ, tahu ini punyanya si A, gitu, dipakai saja tanpa ada izin, itu gosok. Gosok itu ada niat untuk mengembalikan, jadi bukan mencuri. Jika nanti di tengah jalan sandal yang dia gosok itu dijual, itu tidak boleh.
Kalaupun boleh itu ada syarat-syaratnya. Harus ada taukil dulu dari pemilik yang asli. Atau diridhoi dulu, dibolehkan dulu, minta izin dulu, minta izin dulu bahwa barangnya mau saya jual, sandalnya mau saya jual, ada yang nawar tinggi, ini sandalnya sandal istimewa katanya, sama yang pemiliknya boleh, oh silahkan dengan harga sekian, maka itu boleh. Nah, dalam kaitannya makturun ala tasallumihi ini bisa menyerah terimakan, ya memang barangnya itu bisa diserah terimakan karena sudah mendapatkan ridho atau izin dari pemiliknya. Yang keempat adalah milkin lidhil aqdi, yaitu barangnya itu adalah milik orang yang berakad, ayyakuna mamlukan lil bai'i. Barang itu, barang yang diperjualbelikan adalah milik yang dimiliki oleh barang yang dimiliki oleh penjual. Ayyakuna lil bai'i wilayatun 'alal mabi'i, yakni penjual mempunyai wewenang atas barang yang diperjualbelikan tersebut. Kharaja bihi bai'ul fuduli. Maka tidak masuk kategori ini adalah jual beli yang disebut dengan bai'ul fuduli. Ada yang menyebutnya al-fuduli, ada yang menyebutnya al-faduli. Tapi yang masyhur itu bai'ul fuduli. Apa itu bai'ul fudul? Ayyabi amala ghairihi min ghairi wilayatin wala taukilin. Yaitu menjual harta atau barang milik orang lain tanpa ada wewenang ataupun tanpa ada taukil atau tidak ada perwakilan. Fala yasihu, maka tidak sah. Seperti tadi yang ghasab itu, memakai sendal orang lain kemudian dijual. Nah, itu kan bukan milik sendiri, tanpa dia punya wewenang untuk menjual, tanpa ada perwakilan. Perwakilan itu misalkan si pemiliknya mewakilkan, ini barang punya saya, silahkan tolong dijualkan. Berarti ada taukil di situ. Pemilik mewakilkan kepada yang menjual gitu. Seperti ini disebut bai'ul fuduli, menjual yang bukan barang milik sendiri. Fala yasihu, maka tidak sah. Wa in ajazahul maliku ba'dal bai'i, walaupun ada izin dari pemiliknya setelah terjadi akad jual beli, alal mu'tamati, menurut pendapat yang mu'tamad, yang dipilih. Nah, pendapat yang kuat itu mengatakan jika misalkan tadi saya menggosok sendal orang tanpa ada izin, tanpa ada taukil, saya jual, maka itu tidak sah. Setelah, ya kan pembelinya nggak tahu ini milik saya sendiri atau milik orang, pembelinya nggak tahu. Nah, terjadilah akad jual beli. Ini namanya akad jual beli yang fuduli, yang tidak sah. Lah kemudian karena saya yakin, wah sendal kayak gitu kok ditawar 1 juta, pasti nanti seandainya saya izin ke pemiliknya pasti dikasih. Nah, akhirnya saya jual saja. Walaupun nanti setelah terjadi transaksi ini saya mendapatkan uangnya, saya izin kepada pemiliknya, sandalmu sudah saya jual. Seharga 1 juta, boleh nggak? Oh ya silahkan. Saya minta komisinya ya 500.000. Nah, ini tetap tidak sah.
menurut pendapat yang muktamad. Karena apa? Karena ketika terjadi transaksi itu posisi barang itu bukan milik penjual dan tanpa ada taukil, maka itu tidak sah. Walaupun di akhirnya diizinkan oleh pemilik aslinya. Kalaupun itu mau dianggap sah, maka harus diulang. Akadnya itu harus diulang. Nah, temui lagi pembelinya. Mohon maaf, itu kemarin atau tadi itu barang itu posisinya masih milik si A. Nah, sekarang saya sudah diizinkan untuk menjual, berarti sudah ada taukil. Diulang lagi akadnya, maka itu baru sah. Yang kelima yaitu ayyakuna mamlukan jinsan wa qadran wa sifatan. Ayyakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Ini yang dalam syarah Zubat itu disebut nuzir, dilihat. Yakni ayyakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Barang yang dijual itu jenisnya, ukurannya, dan sifatnya itu diketahui secara jelas. Fala yasihhu bai'ul majhuli, maka tidak sah menjual barang yang belum diketahui, baik itu jenisnya, ukurannya, maupun sifatnya. Ini ada catatan yang tidak sah. Barang yang dijual itu yang tidak diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya itu yang seperti apa? Ini ada catatan, ada ketentuan tambahan. Yang pertama, idza ra'ahu kilal aqidaini qabla al-aqdi, apabila kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sebelum terjadi akad sahhal bai'u idza kana al-mabi'u mimma la yataghayyaru ghaliban min waqtir ru'yati ilal aqdi kal ardi wal awani wal hadidi. Itu tetap sah walaupun penjual dan pembeli itu tidak mengetahui secara jelas jenis, ukuran, dan sifatnya, dengan catatan apabila barangnya itu tidak termasuk barang yang mudah berubah. Yakni barangnya itu tidak berubah secara umum dari pertama melihat sampai terjadi akad. Kal ardi seperti tanah, wal awani dan perabot, wal hadidi dan dan besi. Jika barangnya berupa barang-barang yang tidak mudah berubah seperti itu, maka itu tetap sah. Wa idza ra'ahu ahaduhuma. Catatan selanjutnya, apabila yang melihat itu hanya salah satunya, yaitu al-ba'i'u awil mushtari, baik pihak penjual maupun pihak pembeli, dunal akhari, tanpa yang lainnya, fala yasihhu, penjual saja atau pembeli saja
tanpa pihak lain, fala yasihu, maka tidak sah. Kalau yang melihat itu cuman penjual saja atau pembeli saja, maka itu tidak sah. Misalkan saya nelpon teman saya, saya pengen menjual gelas antik saya seharga 200.000, ini gelasnya bagus gini. Nah, kemudian teman saya percaya aja, oke saya beli 200.000. Teman saya kan belum tahu wujudnya itu seperti apa, hanya saya ceritakan saja. Berarti yang melihat, yang tahu itu cuman satu pihak, yaitu saya sendiri atau penjualnya, maka itu tidak sah. Atau yang melihat pembelinya saja, itu juga sama. Terus catatan ketiga, wa idza ra'ahul mushtari qabla al-'aqdi, jika si pembeli melihat barang tersebut sebelum akad, wa kana mimma la yataghayyaru ghaliban, barang tersebut itu termasuk barang yang tidak berubah secara umum, fitil kal muddati, pada saat itu, fawajadahu mutaghayyiran amma ra'ahu alaih, tiba-tiba pembeli itu mendapatinya berubah. Umumnya tidak berubah, tapi tiba-tiba ia berubah. Sahhal bai'u walahul khiyar, maka jual belinya itu sah, tapi pembeli itu memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu hak untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli. Ya, misalkan ada seorang tamu datang ke rumah saya itu. Dia ngobrolnya biasa. Dia melihat sesuatu yang menurut dia menarik. Melihat gelas itu. Misalkan ada gelas antik. Dia nggak kepikiran untuk membeli. Ketika tamu saya ini pulang, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian nelpon saya, itu gelasmu saya beli, boleh nggak? Yang mana? Yang itu. Oh, silahkan. Harganya sekian, 50.000. Gelas itu secara umum nggak berubah, orang beling, kaca. Waktu si pembeli itu, teman saya itu, yang tamu saya itu melihat pertama, itu bagus dan nggak mungkin lah secara umum itu tidak akan berubah. Nah, begitu akad sudah terjadi, deal 50.000, saya jual gelas itu. Ketika datang, ternyata gelas itu udah berubah. Umumnya tidak berubah, tapi udah berubah. Mungkin sudah karatan atau apa gitu. Akhirnya, jual beli gelas ini menurut ahli fikih itu sah. Tapi pembeli mempunyai hak khiyar. Boleh melanjutkan, apakah dia mau melanjutkan atau membatalkan jual beli. Oh, misalkan membatalkan, enggak jadi, kemarin bagus kok, ini enggak ada karatnya, sekarang kok ada karatnya, maka itu pembeli mempunyai hak khiyar. Kemudian
Rukun jual beli selanjutnya yaitu sigot. Apa itu sigot? Wahya ijabun wa qabulun. Nah, tadi syarat tentang barang yang dijual itu sudah selesai. Kita masuk rukun selanjutnya. Pembahasan tentang sigot dalam jual beli. Rukun sigot. Apa itu sigot? Wahya ijabun wa qabulun, yaitu ijab qabul. Ijab itu kalimat pertama yang diucapkan, saya menjual barang ini dengan harga sekian. Itu ijab. Kemudian pembeli menjawab, saya terima penjualan barang ini dengan harga sekian, atau ya saya terima ditampi barangnya nyanggakeun ajisna, saya terima barangnya dan ini saya serahkan uangnya. Itu ijab qabul. Kama qala sahibus safwati zubad wa innama yasihu bil ijabi wa biqabulihi aw istijabi. Nanti ada istilah ijab, ada istilah istijab. Ada istilah qabul, ada juga istilah istiqbal. Nanti dibedakannya. Bahas satu persatu dulu. Al-ijabu sharihun wa kinayatun. Ijab itu, kalimat ijab itu bisa berupa kalimat yang sharih dan juga bisa berupa kalimat yang kinayah atau kinayah itu yang tidak jelas tapi mempunyai makna kesana. Ada ijab itu dengan kalimat yang jelas, ada juga yang kalimatnya tidak jelas atau ambigu, masih ada kemungkinan pemaknaan yang lain. Fas-sharihu, ijab yang sharih, yang jelas itu ada apa? Madalla ala tamliki dalalatan qawiyatan, adalah kalimat yang menunjukkan penyerahan milik dalalatan qawiyatan, dengan petunjuk yang kuat, mimmastuhira wa takarrara ala alsinati hamlati syar'i, yang sudah masyhur dan berulang-ulang diucapkan oleh hamalatil syar'i, yang orang-orang yang membawa syariat, para ustadz, para kiai, sering disampaikan, sering diucapkan oleh para ustadz, para kiai, para ajengan gitu. Fayasihhu bila niyatin, maka kalimat seperti itu sah walaupun tanpa niat. Saya jual barang ini dengan harga sekian, itu sudah masyhur, walaupun tanpa niat itu sudah sah jual belinya. Wal kinayatu, adapun kalimat ijab yang kinayah atau yang masih ambigu, mahtamalal bai'a wa rohu, yaitu kalimat yang mengandung makna jual beli dan lainnya. Wa yasihhu bin niyati, maka sahnya itu harus dengan niat. Misalkan kalau kita di bis di atas bis itu biasanya itu ada penjual, misalkan penjual korek gitu, atau penjual apa itu di bis-bis yang pakai kardus itu, langsung dibagi-bagi saja. Misal atau permen jahenya silahkan Bu, langsung ditaruh aja itu. Permen jahenya silahkan Bu. Satu penumpang itu dikasih satu bungkus.
Silakan Bu, silakan Bu, silakan Bu, silakan Bu. Nah, ini kan masih ada pertanyaan, apakah ini dikasih ataukah ini dijual? Ada kemungkinan. Nah, maka kalau jual beli harus ada niat. Silahkan Bu, silahkan Pak, silahkan Bu, silahkan Pak. Itu ada niat untuk menjual. Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Kemudian misalkan silahkan Bu, kemudian dijawab oleh penumpang, berapa? 2.000 per bungkus. Ya, saya terima. Ini uangnya. Nah, itu sah. Berarti sudah ada terjadi akad jual beli. Kemudian al-qabul. Al-qabul yaitu jawaban dari ijab itu. Apa itu al-qabul? Definisinya ma yadullu ala tamalluki dalalatan zahiratan. Kalimat yang menunjukkan menerima kepemilikan dalalatan zahiratan dengan petunjuk yang zahir. Nah, saya terima. Jadi dalam ijab tadi adalah penyerahan kepemilikan. Jadi niat menyerahkan barang yang dimiliki kepada pembeli. Nah, jual beli itu adalah pemindahan kepemilikan atas barang dari penjual kepada pembeli. Penjual menyerahkan hak miliknya, kemudian pembeli menerima penyerahan hak milik dari penjual. Nah, qabul itu harus dengan kalimat yang menunjukkan penerimaan atas hak milik penjual kepada dia dengan petunjuk yang zahir. Wa innama ushturitat as-sighatu, disyaratkannya sighat li'annar ridho amrun khafiyun. Ini menurut Imam Syafi'i, bahwa kenapa disyaratkan sighat, adanya sighat ijab dan qabul itu, li'annar ridho amrun khafiyun, karena ridho itu adalah suatu hal yang samar. Fashturito lafdun yadullu alaihi, maka disyaratkan lafal yang menunjukkan atas ridho itu. Nah, kenapa harus ada kalimat ijab dan kalimat qabul? Karena kalimat ijab itu menunjukkan adanya ridho untuk menjual barangnya dengan harga sekian. Nah, kemudian qabul itu juga menunjukkan kalimat yang menunjukkan ridho untuk melepaskan saman uangnya untuk memperoleh barang tersebut. Nah, artinya apa? Kalimat itu adalah hal yang menunjukkan dari ridho itu sendiri. Ridho baik dari penjual maupun pembeli. Kemudian makanya sebaiknya itu menurut Imam Syafi'i itu harus ada ijab, ada qabul. Kemudian ada istilah al-istijab. Al-istijab itu meminta jawaban, meminta ijab. Al-istijabu tolabul mushtari al-ijaba minal ba'i, yaitu permintaan seorang pembeli agar penjual itu melafalkan kalimat ijab. Ka'ayyaqul al-mushtari lil ba'i, seperti mushtari atau pembeli itu
mengatakan kepada penjual, bi'ni hadzal kitab bikadza. Pembeli dulu yang mengatakan. Kalau ijab itu kan dari penjual ke pembeli, tapi ini pembeli yang yang minta agar ada ijab. Tolong jual gelas ini kepadaku dengan harga sekian. Kalau pembeli atau penjual itu mengatakan, oke, saya jual barang saya ini dengan harga sekian, maka itu artinya ijab qabul sudah. Ada istijab, ada qabulnya. Qabulnya itu dikatakan oleh penjual. Hanya saja ini yang meminta adalah dari sisi atau dari pihak pembeli dulu. Atau saya beli ya, ini saya beli ya gelasmu ini dengan harga 50.000. Oh, silahkan, saya jual barang saya itu dengan harga 50.000. Itu udah terjadi akad. Yang meminta istijab dulu adalah dari mustari atau pembeli. Ada juga al-istiqbal, meminta qabul. Thalabul ba'i al-qabula minal mustari. Si penjual meminta qabul kepada pembeli. Ka'ayyaqulal ba'i'u lil mustari, seperti penjual mengatakan kepada pembeli, ishtari minni hadzal kitab bikadza. Belilah barang saya ini dengan harga 50.000. Beli dong. Untuk kalimat-kalimat yang lain yang intinya sama itu, beli dong gelas saya itu 50.000. Jadi meminta agar pembeli itu mengucapkan qabul. Fayaqulul mushtari ishtaraitu. Kemudian pembeli mengucapkan qabulnya, oke, saya beli. Itu udah sah seperti itu. Kemudian ada pembahasan tentang, selain itu adalah masih dalam kaitannya dengan sirat ini, ada yang disebut dengan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athati atau masyhur bai'ul mu'athah. Wa huwa alla yujad lafdun minal aqidaini asna al bai'i. Yaitu akad jual beli yang tidak ditemukan lafal atau kalimat dari kedua belah pihak di tengah-tengah jual beli. Au yujida min ahadihima dunal akhar, atau ada lafal hanya dari salah satu pihak, tanpa ada lafal atau kalimat dari pihak yang lain. Fahadzal bai'u la yasihhu 'alal mu'tamadi. Maka jual beli seperti ini itu tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi bai'ul mu'athah. Atau itu memberi, misalkan saya kedatangan tamu, kemudian saya menceritakan, ini gelas bagus nih sama tamu saya. Ini saya beli di Sunan Muria, harganya 20.000 itu. Harganya 20.000. Kemudian ini baru cerita-cerita kayak gitu.
saya sodorkan ke tamu saya itu, ini silahkan. Nah, si tamu saya itu juga memberikan 20.000. Ya udah, ini silahkan. Saya memberi gelas, si tamu saya juga memberi gelas, tapi tidak ada kalimat ijab kabul di situ. Nih, ini. Atau tanpa bahasa sama sekali. Tamu saya juga ngasih duit itu. Jadi seperti saling ngasih barang dan saman. Penjual memberikan barang, pembeli memberikan saman atau harganya, itu tanpa ada bahasa nah cuma dijawabnya juga. Itu masuk bai'ul mu'athah. Atau salah satu pihak saja yang mengatakan, ya udah nih saya jual gelas saya ini 30.000, diterima aja sama tanpa ada bahasa apapun. Itu masuk dalam kategori bai'ul mu'athah. Salah satu pihak tidak menjawab atau tidak mengucapkan qabul. Atau si pembeli itu, saya beli ya gelasmu itu 30.000, dia ambil sendiri tanpa ada jawaban dari saya. Oke, silahkan. Tidak ada jawaban seperti itu masuk kategori bai'ul mu'athah. Jual beli saling memberi. Itu menurut qaul yang mu'tamad itu tidak sah. Waqtaran Nawawi sihhata bai'il mu'athah fi kulli ma yu'addu biha bai'an fi urfin nas. Akan tetapi menurut Imam Nawawi, bai'ul mu'athah itu saling dianggap sah dalam transaksi jual beli yang sudah masuk kategori urf di suatu tempat, tanpa ada nyanggakeun barangnya ditampi acisna. Tanpa saya jual gorengan dengan harga 500. Kemudian pembeli ditampi gorengan nyanggakeun dengan harga 500 nyanggakeun acisna. Nah, itu seharusnya yang sempurna itu seperti itu, ada ijab, ada qabul. Tapi kalaupun tidak ada ijab qabul, bahkan seperti bai'ul mu'athah, tapi sudah maklum, sudah menjadi urf di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti kalau kita ke warung, tiba-tiba duduk makan gorengan, terus es teh, dikasih es teh, terus sebatang rokok super, 1 batang. Nanti tiba-tiba ketika selesai ngomongnya apa ke penjual? Kan pembeli tuh gorengan 4, es teh 1, rokok 1, berapa? Itu kan nggak ada saya beli atau saya jual barang saya dengan harga sekian. Itu kan formal banget itu. Itu kalaupun cuman seperti itu, ya udah itu 20.000 gitu. Dikasihkan itu udah akad jual beli di situ. Tapi sudah uruf atau sudah menjadi tradisi di masyarakat, sudah maklum di tengah-tengah masyarakat. Atau gini, masuk ke warung itu,
tiba-tiba ngambil odol, ngambil sabun mandi, ngambil deterjen, terus diserahkan ke penjual. Berapa? 25.000. Kasihkan. Itu kan seperti nggak ada formal ijab kabul, tapi itu sah karena sudah uruf seperti itu. Itu artinya penjual menjual barang-barang yang sudah disodorkan oleh pembeli atau calon pembeli itu dengan harga yang diucapkan oleh penjual, itu sah. Wa mazhabul imamu Abi Hanifah, adapun mazhab Hanafi, yasihu bai'ul mu'atah fil muhaqqarati. Bai'ul mu'atah ini sah menurut mazhab Hanafi untuk barang-barang yang remeh-temeh. Wala yasihu fi ghairiha, yang remeh-temeh yang seperti enggak ada enggak ada gunanya itu. Tapi ada yang menganggap manfaat itu. Ada manfaatnya tapi barangnya barang remeh-temeh. Gelas bekas atau apa gitu. Ini barang remeh-temeh. Wala yasihu fi ghairiha. Tapi bai'ul mu'atah ini tidak sah untuk barang-barang yang mempunyai nilai yang tertentu. Waqtarahul Imamur Rafi'i, dan Imam Rafi'i itu memilih yang pendapat Imam Abu Hanifah ini. Jadi diperinci. Bai'ul mu'atah itu kalau untuk barang-barang yang remeh-temeh itu sah aja lah, cuman kayak gitu doang. Seandainya ada pihak-pihak yang dirugikannya itu enggak seberapa gitu. Itu boleh. Menurut mazhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini juga termasuk mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian pembahasan selanjutnya syarat-syarat sighat. Syurutus sighati salasata asyara. Syarat sighat itu ada 13. Ini sepertinya harus agak disingkat ya. Banyak ini. Biar waktunya tidak terlalu panjang. Yang pertama, Allah yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyyun. Antara ijab dan qabul tidak diselang kalimat yang lain. Dhabitul kalamil ajnabiyyi, bentuk dari kalimat yang lain itu huwallazi laisa lahu ta'alluqun bil bai'i. Yaitu kalimat yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli. Fala yadurru ishtiratul khiyar, dan tidak membahayakan terhadap syarat khiyar, awil ishad, atau persaksian, awir rohni, atau gadai bainal ijabi wal qabul, antara ijab dan qabul. Syarat sighat itu sah. Jadi sighat itu rukun jual beli. Ada di dalam rukun itu syarat-syarat. Syarat sahnya sighat itu apa aja? Itu ada 13. Yang pertama, syaratnya antara ijab dan qabul tidak ada kalimat yang lain. Kalimat yang tidak berhubungan dengan transaksi jual beli yang sedang dijalankan. Contohnya kalimat yang
bisa menggiring kepada transaksi yang lain. Ini tidak termasuk kalimat-kalimat yang menuju kepada syarat khiyar atau persaksian atau gadai antara ijab dan qabul. Misalkan saya jual gelas saya ini dengan harga 50.000. Kemudian langsung dijawab, oke, saya terima. Saya beli barang ini dengan harga 50.000. Itu ijab qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada kalimat yang lain yang menyelangi. Kalimat yang lain yang bisa membelokkan makna dari yang dikehendaki. Saya jual gelas saya ini seharga 50.000. Kemudian saya sebelum ada qabul, ada obrolan dulu. Obrolan, misalkan yang nanti obrolannya malah mengarah kepada bukan jual beli, maka itu tidak boleh. Kecuali obrolannya itu masih mengarah kepada syarat-syarat khiyar. Misalkan saya jual gelas saya ini dengan harga 50.000. Tapi barang saya ini nanti misalkan saya ada uang, saya mau beli lagi. Itu masuk dalam kategori bai'ul ahdi, jual beli dengan perjanjian. Atau kalimat penyelangnya itu dari sisi pembeli. Misalkan saya jual gelas saya ini dengan harga 50.000. Kemudian pembeli mengatakan, nanti akan saya beli, tapi saya nanya dulu. Saya nanya dulu ke istri, kalau istri saya itu setuju, nanti saya beli. Itu boleh, karena masih ada kaitannya dengan jual beli itu. Kalimatnya masih ada kaitannya dengan jual beli, yaitu ada syarat khiyar. Kalau istri saya setuju, nanti akan saya beli. Berarti dia mensyaratkan khiyar. Atau ya nanti saya beli, tapi saya mau lihat ahli barang antik dulu. Kalau menurut dia itu bagus, akan saya beli. Itu harus ada persaksian. Dia mensyaratkan ada persaksian, itu boleh juga. Atau gadai oke, nanti saya beli tapi kalau sudah ada, nanti kalau Anda penjual itu sudah punya uang, tolong dibeli lagi. Berarti ini seperti gadai, bai'ul ahdi, yaitu saya jual, nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan beli lagi. Itu berarti seperti menggadaikan.
Jadi dia butuh uang, sebenarnya butuh uang pinjaman, menggadaikan barangnya, nanti kalau sudah punya uang akan dibeli lagi. Ini termasuk hilah yang membolehkan mengambil manfaat dari barang gadai, yakni sistemnya dengan sistem jual beli, bai'ul adi, jual beli dengan dengan perjanjian untuk membeli lagi. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Antara ijab dan qabul itu tidak ada diam yang lama, tidak diselang oleh diam yang lama. Dhabitus sukuti tawili, bentuk dari diam yang lama yaitu ma yazidu ala ma yaqa'u minas sukuti fi majlisit takhatub. Apa yang lebih dari yang terjadi dari diam dalam majlis dalam satu majlis pembicaraan. Ya, umumnya diam yang dikategorikan lama itu yaitu kalau misalkan kita sedang ngobrol, dua orang sedang ngobrol, umumnya ya paling 2 detik dijawab. Kalau lebih dari 2 detik itu masuk kategori lama. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, huwa ma yush'iru bil i'radi 'anil ijab. Yakni diam yang dirasa menunjukkan penolakan atas ijab. Itu misalkan saya jual gelas saya ini 50.000. Dia diam lama. Seakan-akan diam itu memunculkan makna bahwa dia itu tidak setuju untuk membeli. Walaupun pada akhirnya setelah diam lama baru dia oke, saya beli. Ada seakan-akan dia terpaksa membeli karena tidak ridho, karena tidak enak aja ke saya. Saya jual gelas ini, beli ya 50.000. Dia diem lama, mikir panjang. Mungkin dia menyimpulkan kalau nggak saya beli nggak enak saya sama Pak Aris. Akhirnya ya udah saya beli 50.000. Nah, itu memungkinkan dirasa diamnya itu ada makna penolakan atas ijab yang saya ungkapkan. Au anil qabuli bihaitsu la yu'addu jawaban fil urfi. Atau penolakan atas qabul bihaitsu la yu'addu jawaban fil urfi. Dengan gambarannya yaitu tidak adanya jawaban dalam urf, dalam hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. La yu'addu jawaban, tidak dianggap sebagai jawaban fil urfi, secara umum. Terus kemudian syarat yang ketiga, ayyatawafaqal ijabu wal qabulu fil makna. Antara ijab dan qabul itu harus sesuai dalam maknanya. Wa illam yatawafaqa fil lafzi ka ayyaqula ishtaraitu hadzal kitaba bi 10. Fayaqulu qabiltu bi 5 ma'a 5.
Wa amma idza qala ishtaraitu minka hadzal kitab ma'asyara faqala al-bai'u qabiltu bi isrina fala yasihu. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian dalam maknanya. Sesuai maknanya. Seperti apa yang tidak sesuai itu? Seperti pembeli mengatakan ishtaraitu hadzal kitab ma'asyara. Saya beli buku ini 10.000. Kemudian dijawab, oke, saya terima dengan 15.000. Itu kan saya jual 10.000 barang ini 10.000. Oke, saya terima dengan harga 5.000. Enggak sesuai, itu enggak enggak sah. Oh, ini. Wa illam yatawafaqa fil lafzi ka ayyakula. Kalau yang seperti itu tidak sah. Adapun ada yang tidak sesuai secara lafal tapi maknanya sama. Itu sah. Contohnya, saya jual gelas saya ini 50.000. Oke, saya terima gelasnya ini dengan harga 25.000 tambah 25.000 nanti. Itu sama, lafalnya beda tapi maknanya sama. Itu sah. Yang keempat, syarat yang keempat adalah adamu ta'liqi. Tidak ada hubungan. Ka'ayyaqula bi'tuka idza jaa Ramadan. Tidak ada taklik. Taklik itu apa? Taklik itu batasan, pembatasan ya. Alaqa itu gantung. Tidak ada sesuatu yang menggantung. Ka'ayyaqula bi'tuka idza jaa Ramadan. Saya akan jual kepadamu gelas saya ini jika datang Ramadan. Menggantungkan kepada sesuatu itu tidak boleh di dalam jual beli. Karena walaupun sesuatu itu pasti itu kan, tapi kan belum tentu pasti kita masih hidup Ramadan depan. Kemudian ada mutaqid, tidak ada batas waktu. Ka'ayyaqula bi'tuka hadzal kitab syahran. Saya jual kepadamu buku saya ini selama 1 bulan. Menjual hanya 1 bulan. Kalau menjual 1 bulan itu namanya ijarah. Silahkan dipakai 1 bulan saja. Itu ijarah, sewa menyewa, bukan jual beli. Kalau dianggap jual beli itu tidak sah. Kemudian Allah yataghayyarul awwalu qabla tsani. Tidak berubah yang awal atau ijab sebelum qabul. Ya, Allah yataghayyarul badi bitalaffuzi. Yakni
tidak berubahnya. Yang pertama itu dengan lafal, suatu lafal. Contohnya, saya jual gelas saya ini 50.000. Tapi saya pikir-pikir lebih baik disewakan aja ya. Jangan saya jual. Nah itu ijab saya itu berubah sebelum ada qabul. Jadi sudah merubah maknanya. Kalau berubah Allah yataghayyarul awwalu qabla tsani. Tidak berubah ijab itu sebelum qabul. Misalkan sebelum qabul itu sempurna. Contohnya, saya jual gelas saya ini 50.000. Kemudian saya terima penjualan gelas ini dengan harga 50.000. Si pembeli belum selesai mengatakan jawabannya, qabulnya. Ternyata saya menambahkan yang menunjukkan makna berubah. Kayaknya lebih baik ini aja ya, disewakan aja. Sebelum ijab qabul sempurna, ada lafal-lafal yang bisa merubah makna ijab qabul itu, yang bisa membelokkan dari keabsahan ijab qabul itu, maka itu tidak menjadikannya tidak sah. Makna taghayyur, makna yang berubah adalah ayyafsahu aw yarji'u 'anil bai'i qabla faraghi tsani min kalamihi, yaitu sesuatu yang merusak atau yang mengembalikan kepada jual beli sebelum selesainya yang kedua dari kalimatnya, yaitu sebelum selesainya qabul. Itu kalimat yang merubah, itu yang bisa merusak ijab qabul. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah ayyatalafadhu bihaitsu yusmi'u man biqurbihi. Ijab qabul itu harus diucapkan yang mana bisa didengar orang yang di dekatnya. Fala yasihhu idza talaffadha wa asma'a nafsahu faqat. Maka tidak sah jika ijab qabul itu dilafalkan dan hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian dalam ini ada catatan hukmu isyaratil akhras. Bagaimana jika yang menjual atau yang membeli itu seorang yang bisu? Maka hukum isyarahnya orang yang bisu adalah isyaratuhu idza kanat yafhamuhuma kullu ahadin fahiya sharihatun. Maka isyaratnya jika bisa dipahami oleh kedua belah pihak, maka masuk kategori sifat yang sharih, sifat yang jelas. Fatahsihu bila niyatin, maka ijab qabulnya itu sah tanpa ada niat, walaupun tidak ada niatnya.
Wa idza kanat la yafhamuhuma illal fatinuna au khulaqauhu fahiya kinayatun. Adapun jika isyarat dari orang yang bisu itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang cerdas atau orang yang biasa bergaul dengannya, maka itu masuk kategori kinayah. Wa tasihhu ma'niyah, maka isyarat itu bisa sah harus dengan niat. Wa amma isyaratun natiqi fala tu'tabaru, maka isyaratnya orang yang bisa berbicara itu tidak dikategorikan masuk kategori. Kemudian yang ke-8, syarat yang ke-8 dari sifat ijab qabul itu harus baqaul ahliyati ila wujudi syiqqil akhar. Tetapnya kemampuan untuk wujudnya patahan yang lain. Kharaja bihi idza zalatil ahliyatu qabla wujudi syiqqil akhar. Maka ketika hilang kemampuan sebelum adanya patahan yang lain, wasyiqqul akharu huwal qabul. Adapun yang dimaksud dari patahan yang lain adalah qabul, maka itu menjadikan tidak sah. Yakni ijab itu diungkapkan oleh orang yang mempunyai kemampuan, yaitu mukallaf, baligh dan berakal. Nah, ketika penjual mengucapkan ijab itu masih berakal. Nah, akan tetapi ketika pembelinya mengucapkan qabul, belum selesai qabulnya, tiba-tiba akalnya hilang. Nah, maka ini menjadikan tidak sah, harus sampai sempurna. Kemampuannya itu masih tetap dimiliki oleh penjual. Suratuhu, gambarannya itu idza ajabal bai'u faqala, ketika pembeli itu mengucapkan ijab, dia mengatakan bi'tuka hadza bikadza, saya jual barang ini dengan harga sekian. Wa qabla qubulil mushtari, sebelum pembeli itu mengucapkan qabul atau selesai qabulnya, toro'a alal ba'i, terjadi sesuatu atas ba'i, atas penjual, al jununu awil irma'u, baik berupa gila atau ayan itu tiba-tiba kejang atau semaput lah, itu tidak sah. Menjadikan tidak sah, maka harus ketika terjadi ijab qabul dua-duanya itu sempurna. Yang syarat yang ke-9 adalah al-khitabu, pihak yang dituju. Fala budda min jarayanil khitab bainal aqidain, pihak yang dituju maka harus adanya khitab atau pihak yang dituju antara dua pihak yang berakad. Falau qalal ba'i'u, walaupun orang
Jikalau penjual itu mengatakan bi'tu zaitan wal mushtari huwa zaitun lam yasihu. Penjual mengatakan saya menjual kepada Zaid. Saya jual gelas ini kepada Zaid. Padahal yang sedang saya ajak komunikasi itu Zaid itu sendiri. Maka itu tidak sah. Fala wal mushtari huwa zaitun lam yasihu. Sedangkan si pembelinya itu ya Zaid itu sendiri. Fala yasihu. Lam yasihha, maka tidak sah. Fala budda ayyakula, maka harus diucapkan bi'tuka, saya jual kepadamu. Nah, kalau saya jual kepada Zaid gelas saya ini dengan harga 50.000. Sedangkan yang sedang saya ajak ngobrol itu Zaid itu sendiri. Nah, ini kan menimbulkan makna jangan-jangan Zaid itu bukan dia yang dituju gitu. Orang dia sendiri namanya Zaid kok mengucapkan saya jual kepada Zaid. Nah, itu menimbulkan makna bahwa Zaidnya itu bukan yang sedang dia ajak ngobrol, itu tidak sah. Syarat yang ke-10 adalah ayyutimmal mukhatabu. Pihak yang dituju itu bertindak secara sempurna. Ay la budda ayyutimmas sighata al mukhatabu. Yakni mukhatab itu harus ayyutimal mukhatabu as-sighata. Mukhatab itu harus sempurna. Kharaja bihi, maka tidak masuk dalam kategori ini ma idza khatabal bai'u al wakila masalan. Ketika penjual itu berbicara sebagai wakil misalnya, wal muwakkilu maujudun, sedangkan muwakilnya itu ada, yang mewakilkannya itu ada. Faqala al muwakkil qabiltu fala yasihu. Maka ketika orang mewakilkan itu menjawab, maka tidak sah. Misalkan saya mewakilkan kepada A untuk menjual gelas saya seharga 50.000 untuk dijual kepada seseorang. Ketika A ini yang menjadi wakil saya itu sedang bertransaksi, saya ada di situ. Wakil saya mengatakan saya jual barang saya ini seharga 50.000. Yang menjawab gini. Misalkan si pembeli itu mengatakan, gimana kalau saya beli 50.000? Yang sedang jadi wakil itu si A, tapi yang menjawab saya, mewakilnya, yang mewakilkan. Maka itu tidak sah. Artinya pihak yang bertransaksi itu harus sempurna. Sempurna dalam arti mukhatabnya itu sempurna. Jadi dia kalau bertindak sebagai wakil, maka perwakilan itu harus berjalan sampai akhir, sampai terjadi akad jual beli. Nah, kalau seperti itu tadi kan setengah-setengah. Satu, ketika dia mengucapkan ijab sebagai wakil, tapi yang menjawab muwakilnya, itu tidak bisa. Harus ada pada satu orang. Kemudian yang 11, ayyuzkarul mubtadi as-samana. Sawa angkanal bai'a awil mushtari. Orang pertama
itu harus menyebutkan harganya, baik itu penjual atau pembeli. Misalkan saya jual gelas saya dengan harga 50.000. Nah, itu harus menyebutkan harganya. Atau yang mengatakan itu pembelinya. Gimana saya beli, kalau saya beli gelas itu 50.000. Nah, ada harganya itu. Itu syarat yang ke-11. Syarat yang ke-12, ayyuti fal bai'a li jumlatihi. Menjual kepada pembeli secara keseluruhan. Ayyuti fal bai'a li jumlatihi. Memasukkan barang kepada jumlahnya, keseluruhannya. Fa idza qala bi'tu yadaka aw ra'saka aw nisfaka lam yasihha. Artinya yang dituju itu harus sempurna. Misalkan saya jual gelas saya ini dengan harga 50.000 kepada tangan Anda. Itu tidak boleh. Atau kepada hidung Anda, untuk mulut Anda. Itu tidak boleh. Dijualnya kepada pembeli secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Tidak boleh bi'tu yadaka. Saya jual kepada tangan Anda. Aw ra'saka, kepada kepala Anda. Itu tidak boleh. Maka tidak sah. Fala budda ayyuti fal bai'a li jumlatihi. Maka harus dimasukkan jual beli itu untuk keseluruhannya. Fayaqulu bi'tuka. Maka harus dikatakan saya jual kepadamu. Anda ini adalah yang dimaksud secara keseluruhan. Ada matanya, ada bibirnya, ada kepalanya, ada tangannya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, syarat yang ke-13 adalah ayyaqsidal lafdhu limaknahu. Lafal ijab qabul itu dipahami betul maknanya. Fa idza kana a'jamiyan masalan. Maka ketika yang berijab qabul itu orang yang ajam, misalnya waqala bi'tuka, dia mengatakan aku jual bi'tuka dengan bahasa Arab ini jahilan maknaha, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, lam yasihha, maka tidak sah. Dia gaya-gayaan, hanya hafalan aja. Ketika transaksi jual beli itu dengan maknanya, dengan bahasa Arab, tapi dia tidak tahu maknanya, maka jual belinya tidak sah. Ini juga sama di akad-akad yang lain, karena syirat ini menjadi rukun dalam beberapa transaksi menurut mazhab Syafi'i. Di antaranya juga ada akad nikah itu. Akad nikah misalkan itu kan ada syiratnya, syirat ijab qabul. Ijabnya itu dari naibnya atau dari orang tua perempuan atau wali perempuannya. Qabulnya itu dari pengantin laki-laki. Gaya-gayaan pakai bahasa Arab tapi tidak tahu maknanya, itu menjadikannya tidak sah. Dalam jual beli juga sama. Gaya-gayaan pakai bahasa Arab tapi tidak tahu maknanya, itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Wallahu yahdi ila sabili ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.